Aku minta. Udah, ayo. Fit. Ayo. Fit. Apa kamu? Hah? Ayo nih. Fit. Udah, naik. Mana coba? Nggak ada, udah dicariin juga padahal. Aduh, Mbak, saya minta maaf, Mbak. Boleh saya bantu? Saya yang mau lanjut kalau gitu. Kamu jangan banyak ngomong ya. Hah? Kamu sadar kamu siapa? Kamu ini orang miskin, tahu nggak? Kamu gak pantas bareng sama Putri. Sekarang kamu pergi dari tempat ini dan jangan pernah nampakkan muka lagi di tempat ini, apalagi kamu berusaha untuk ketemu sama Putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Vin, Oh iya. Ada apa, Fit? suruh duduk dulu kek. Iya, duduk-duduk. Malah ada apa, Bah? Iya, Ayo, gimana? kamu ke jalan-jalan. Iya, masih kerja nggak enak sama Bu Vivi. Ya sebenarnya sih nggak apa-apa aja sih. Cuma karena aku harus profesional. Meskipun aku udah dianggap kayak keluarga di sini, ya aku tetap harus profesional dong. Ya udah, terserah kamu mau kerja kayak atau enggak, itu kan urusan kamu. Ya ada hal yang penting yang harus aku omongin sama kamu dan aku harus minta tolong sama kamu, Win. Apa? Ini masalah Putri. Oh, Putri. Kenapa Iya. emang? Ya aku ingin Putri itu menjadi pacar aku. Ya bagus, Fit. Kenapa kamu nggak dari dulu aja kayak gitu? Ya rencana ini udah agak lama juga sih, tapi aku baru berani sekarang dan aku sangat butuh bantuan kamu. Kalau misalkan aku bisa pacaran sama Putri, kemudian aku bisa menikah sama Putri, otomatis semua proyek bakal dikasih sama aku oleh Vivi, kakaknya. Hah? Dan ini Tujuan kamu bagus juga, tapi aku nggak mau tujuan kamu nggak merugikan aku. Win, kalau aku minta tolong sama seseorang, ya pasti ada timbal baliknya lah. Ini bakal menguntungkan sama kamu, tau nggak? Oke. Dan ya di sisi lain sebenarnya aku juga setuju banget kalau misal Putri sama kamu, Fit. Ya, kamu harus melakukan berbagai cara gimana aku bisa menikah sama Putri. Ya, Kamu tenang aja, Fit. Karena itu juga keinginan aku. Jadi aku juga pasti ngelakuin segala cara. Dan kamu juga gak perlu khawatir. Karena ini gak perlu berlama-lama juga. Kamu juga mau yang cepet kan? iya dong. Supaya rencanaku bisa langsung berjalan dengan sesuai apa yang aku inginkan. Kamu tugasnya harus meyakinkan Vivi ya, bungkus aku serapi mungkin ya di depan Vivi, supaya Vivi gak ada kecurigaan sedikit pun tentang kepribadian aku ataupun apapun itu. Bu Vivi tuh orangnya gampang percaya. Nah. Jadi aku yang udah lama di sini bahkan udah kayak keluarga, itu udah, jangan diraguin lagi deh soal kepercayaan. Apalagi cuma ngomongin kamu kan juga udah kenal duluan sama Bu Vivi. Nah itu dia. Ya udah ya. Sebagai janji aku, kalau aku bisa menikah sama Putri, aku bakal belikan kamu mobil. Serius? Ya itu cuma bonus doang ya. Selebihnya aku bakal kasihkan yang Aku lebih setuju. banyak lagi. Lumayan banget nih. Sekarang kerjaan aku udah hampir beres. Tapi kenapa aku jadi lapar banget ya? Dan ini nanti berarti aku langsung bawa pakai motornya. Banyak kerjaan ya? Putri. Apa udah selesai semua daerah sini? Kebetulan ini baru selesai, Put. Sebenarnya aku udah dari tadi sih, Put. Ini kebetulan dibantu sama
ya dia juga kerja bareng sama aku. Tadinya sih aku mau bantuin kamu, tapi udah selesai semua ya. Iya sih Put, tapi gak perlu deh kamu bantuin aku. Kalau misalkan kita ngobrol di sini, ini agak sedikit bau Put. Nanti kamu pulangnya pasti bakalan bau. Gimana kalau misalkan pindah ke sebelah sana aja? Iya udah boleh, yuk. Ya udah kalau Ada Bu Vivi. Waalaikumsalam, Bu Vivi. Sorry ya, aku tadi ada urusan dan kebetulan nggak ngajak ini. Ya udah gak apa-apa. Oh ya, Bu Vivi, saya minta tolong banget masalah proyek yang sudah kita bicarakan minggu kemarin itu ya. Aku minta proyek itu biar aku yang ngejalanin. Mas David itu nggak perlu repot-repot kesini. Aku kan udah tinjau, jadi ya udah jawabannya nanti ditunggu aja. Kita ketemu di kantor, nggak perlu repot-repot kesini. Kamu kok nggak bilang ada Mas David sih? Dadakan juga sih Bu. Jadi memang berniat bantuin Bu. Kan lagi di rumah, gak usah panggil itu. Oh iya, Enak banget kan ya, Win? enak banget sih. Punya atasan yang seperti Bu Ya aku Vivi emang ini. beruntung banget bisa ada di sini udah kayak keluarga. Jadi aku ngerasa bersyukur banget Mas sih. David, buat aku, Windy bukan cuma sekedar asisten, tapi udah kayak dia sendiri, gak ada bedanya sama Putri. Aku Iya, harap, nggak ada bedanya. iya aku harap nanti Windy juga bisa ketemu sama laki-laki baik, ya kan? Makasih ya Kak, udah baik banget sama aku. Iya dong. Kamu harus jaga kepercayaan Bu Vivi kalau udah diberikan. Iya, jangan gitu. Jadi sedih. Putri mana? Nggak tahu, tadi kayaknya keluar deh. Tadi bukannya sering ngobrol sama tukang itu ya? Tukang sampah di depan. Tukang sampah maksudnya? Iya, gelandangan itu. Hah? Mas David, untuk urusan kantor nanti kita bicarain. Aku mau ngobrol dulu sama Windy ya, nggak apa-apa kan? Ya udah kalau gitu bisa pamit dulu ya. Oke. Ayo. Oke. Ayo, Win. Iya, Fit. Maaf ya kok, jadi gak enak kalau David tadi aku keceplosan. Iya, tadi aku sering banget sekarang lihat Putri ngobrol sama gelandangan di depan itu. Yang sering ngambil Sampah, iya. Kok bisa sih? Aku nggak tahu, mungkin karena memang Putri kan tiap hari yang semangat banget buang sampah di rumah ini. Kamu kok baru bilang sih kalau Putri kayak gitu di luar? Iya kan kakak juga sibuk. Tapi aku saranin kakak mending cepet pertemuin Putri sama David deh. Soalnya David kan juga udah mapan, dia juga baik banget selama ini udah sering bantuin proyek kakak. Kayaknya dia Iya, kalau soal perasaan aku nggak bisa maksain Putri, tapi apa bener David itu baik buat Putri? ya selama ini kan David orang yang baik. Kan kakak juga kenal sama David. Daripada sama gelandangan itu, dan itu orang gak jelas banget sih kak menurut aku. Aku kan juga udah sayang banget sama Putri, jadi aku juga peduli dong sama Putri. Aku nggak mau Putri kenal sama orang yang salah. Iya udah kalau gitu aku cari Putri dulu deh. Ya udah. Kalau ada apa-apa, kamu cerita sama aku. Aku yakin Mas Arif tahu soal ini, tapi dia selalu nutupin dari aku. Kak, udah kakak jangan emosi ya. Ya gimana nggak emosi? Putri deket sama gelandangan. Kalian tahu keluarga kita kayak gimana? Iya aku ngerti. Yaudah, aku cari Putri dulu. Iya hati-hati ya kak. Ini benar sih. Kita ngobrol di sini aja ya. Ya, kamu udah makan atau belum? Kalau belum aku mau beliin kamu makan ya. Udah nggak usah repot-repot Put. Aku juga udah makan kok tadi. Dan nanti aku juga disediain nasi bungkus kok. Oh ya Put, aku heran sama kamu. Padahal kan aku cuman ya bisa dibilang pemulung ya pemulung, dibilang gelandangan ya gelandangan. Tapi kenapa Put kamu masih mau buat kenal sama aku? Nanti kalau misalkan keluarga kamu tahu, mereka pasti bakalan marah Put kalau tahu kamu bergaul dengan orang seperti aku. Ya meskipun aku nggak macam-macam sih sama kamu. Aku udah berapa kali sih Bay bilang sama kamu kalau aku bakal nerima kamu apa adanya. Aku juga nggak bakal ninggalin kamu apapun yang terjadi. Kamu juga sama kan?
kita jangan bahas itu ya Put. Kenapa sih, Bay? Kamu kenapa nggak mau bahas itu? Setiap aku mau bahas itu, kamu selalu nggak mau. Kamu nggak sayang ya sama aku? Aku bukan gak sayang sama kamu Put. Kita ini dari keluarga yang berbeda. Ya aku cuman jadi seorang gelandangan seperti ini, jadi seorang pemulung, sedangkan kamu anaknya orang kaya, kakak kamu juga orang yang terpandang di sini. Put. Bay, harta itu bisa dicari. Kamu juga bisa bakal kayak keluarga aku nanti. Kamu mau sampai kapan sih kayak gini terus? Aku capek tahu kita ngebahas kayak gini terus. Ah ya udah, kamu jangan marah-marah dong. Nanti kalau misalkan kamu marah-marah, cantiknya kamu nih berkurang 30%. Jadi kalau cantiknya kamu nih 100%, sekarang jadi 70%. Kamu nih bisa aja ya kalau Ya. aku lagi marah. Aku beneran. Tapi kalau misalkan kamu senyum, Put, itu bener-bener mengalihkan dunia aku. Apaan sih, Bay? Ya, aku nih nggak bohong, Put. Aku beneran. Mana pernah dari dulu aku bohong sama kamu. Cuman ya aku heran aja. Aku ini nggak ada istimewa, nggak ada keistimewaan yang ada di diri aku, Put. Secara materi, secara ya semuanya. Seandainya nanti ada laki-laki yang jauh lebih daripada aku, Put. Seandainya kamu itu suka, ya aku juga nggak masalah kok. Apaan sih, Bay? Kamu kenapa bahas kayak gitu? Ternyata kamu di sini. David, Kamu ngapain masih bareng sama laki-laki ini? aku Hah? ngobrol aja kok. Ngobrol? Kamu ngapain kesini, Fit? Kok kamu tahu aku di sini? Udahlah Put, kamu jangan bohong lagi sama aku. Kamu gak cuma sekedar ngobrol doang. Hah? Pasti laki-laki ini goda kamu kan? Oh, Hah? Iya kan? Enggak kok, ini aku emang sengaja kesini karena aku mau ketemu sama Bayu dan banyak hal penting yang aku mau ngobrolin. bentar. Dia Put, kamu siapa, gak Put? pantas bareng sama dia. Eh, Aku calon pacarnya, biar kamu tahu. Fit, apaan sih? Enggak Bayu, ini enggak bener. Kamu jangan ngarang-ngarang ya, Fit. Put, udahlah Put, kamu gak usah mikirin laki-laki ini. Apa yang bisa diharapkan dari orang miskin seperti dia? Hah? Mas, saya mohon maaf ya sebelumnya. Saya sama Putri cuman sekedar teman dan saya nggak pernah jahat sama Putri. Apalagi mempengaruhi Putri atau memanfaatkan Putri. Alah, kamu ngomong seperti itu karena ada aku kan di sini. Hah? Iya kan? Fit, udah Bilang deh. aja kalau kamu mau numpang hidup sama Putri. Makanya kamu deketin dia supaya derajat kamu diangkat sama Putri. Iya kan? Hah? Apaan sih, Fit? Mending kamu pergi dari sini, gak usah gangguin aku sama Bayu. Put, aku sama kakak kamu ada ikatan kerja. Tahu nggak? Iya, Hah? itu kamu sama kakak aku, bukan hubungan kita, Fit. Kita nggak ada hubungan apapun. Ini ada hubungannya sama kamu juga karena aku sayang banget dan cinta banget sama kamu Put. Ya, dan aku gak mau kamu deket sama dia. Baik, kamu nggak usah dengerin apa kata orang ini. Dia Ya nggak apa-apa sih Put. Tapi aku minta tolong ya Mas. Kalau misalkan kamu memang sayang sama Putri, kamu juga nggak perlu nunjuk-nunjuk perempuan. Jadi kamu juga harus tahu bersikap halus sama perempuan. Kamu gak usah ngajarin aku Fit, ya. Hah? apaan sih? Fit, kamu apa-apaan sih, Fit? Kamu tuh orang miskin, gak berhak ngajarin aku. Hah? Saya emang orang miskin Mas. Tapi saya kan cuman ngingetin aja. Sok ngingetin. Kalau kamu ngingetin orang lain ya, kamu ingetin dulu diri kamu sendiri. Hah? Kamu siapa? Kamu masih Fit, gembel tau gak? apaan sih? Kamu mending pergi deh dari sini. Nggak usah ketemu sama aku lagi. Put, aku datang ke sini disuruh kakak kamu buat jemput kamu, ya? Kakak aku nggak tahu kalau aku di sini. Ya makanya aku cariin kamu. Suruh bawa kamu pulang. Aku nggak mau. Oh, kamu gak mau? Oke, kalau kamu gak mau, aku bakal batalin semua kontrak sama kakak kamu. Kontrak kerja. Fit, kamu kenapa sih kamu ngelibatin pekerjaan? Ya. Aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan supaya aku bisa mendapatkan kamu, Bud. Udah deh Put, daripada rame di sini, mending kamu ikut laki-laki ini. Tapi kamu nggak apa-apa, Bay. Udah. nggak Aku apa-apa. minta Udah, ayo. Fit, Ayo. Fit, Apa kamu? Hah? Ayo sini. Fit. Udah, naik. Tadi apa? Kenapa laki-laki itu kesal banget? Iya, iya. Enggak malam kok. Mungkin 2:30 sore. Udah pulang. Bukti apa? Hah? Es cendol masa ada jam segitu es cendol? Nah, aku beli rujak aja. Ya. Bu. Mobil sudah siap kalau kita mau berangkat tuh. Ya.
Kamu yakin gak ada yang kamu sembunyiin dari aku? Nggak ada sih Bu, tergantung Ibu tanyanya apa. Yakin gak ada? Nah, selama saya kerja sama Bu Vivi, saya nggak. Saya selalu jujur Bu, gak ada yang saya tutup-tutupin Bu. Iya benar Bu, seperti itu. Emang ada apa Bu ya? Putri. Oh Mbak Putri, ya saya seharian ini belum ketemu sama Mbak Putri. Emang ada apa? Gitu aja? Iya. Ada apa sih Bu? Kok saya jadi khawatir kayak gini? Gak biasanya loh Ibu sampai tanya kayak gitu sama saya. Kamu itu paham semua ya soal saya, soal Putri ataupun Windy. Saya sudah hafal kalau kamu lagi bohong. Ya. Mau saya ngomong? Atau Mas Arif yang ngomong? Ya, saya mau ngomong sesuatu nanti nggak sesuai sama yang dipikirkan Ibu, salah lagi saya Bu. Nah, nanti. Berarti ada banyak yang disembunyiin gitu kan? Hah? Iya kan? Ya udah kayak gini, kalau udah bohong kayak gini ketahuan kan? Putri main sama siapa? Ya gini Bu, sebenarnya saya tuh nggak mau terlalu ikut campur banyak sama urusan pribadinya orang-orang yang ada di sini. Tapi berhubung Ibu sudah tanya, ya harusnya tugasnya Mas Arif ada sesuatu soal Putri langsung bilang sama saya, bukannya malah nutupin terus bilang nggak enak sama Mbak Putri. Soalnya. Bener kan? Mas Arif tahu kan? Berarti tapi diem kan selama ini? Mbak Putri nggak mau sampai orang-orang sini tahu Bu kayak gitu. Soalnya Mbak Putri itu selama ini dekat sama seorang cowok yang siapa namanya? Namanya kalau nggak salah Bayu Bu. Ya Bayu. Bayu apa yang bener? Ya Bayu. Bayu benar Bayu namanya? Ya Bu, biasanya dia itu sering mohon maaf Bu ya, bersih-bersih di pertigaan sana Bu. Saya sering ketemunya di sana. Tapi orangnya itu baik banget loh Bu. Ya kalau nggak ada orang. Udah. Gak usah kayak gini, biasa aja. Ya. Saya nggak bakal makan kamu, Korip. Ya soalnya itu Mbak Putri pernah ditolong sama Mas Bayu ini Bu. Jadi itu setelah kejadian itu mereka tuh intens ketemu dan ya sampai sekarang mereka itu terlihat dekat seperti itu Bu. Tapi untuk status hubungan mereka saya belum tahu pasti. Ya udah gini. Bajunya Bi6 ada daster atau gimana? Aku minta cariin kasihin ke aku. Oke? Iya Bu, kayaknya ada di. Ya udahlah terserah. Nah, ya, saya terus perkembangan anaknya Pak Gunawan gimana? Iya Ibu, itu saya ambil lupa Bu. Sampai detik ini saya nggak ada titik terang Bu. Saya sampai keluar kota. Ya udah. Kita cari lagi. Dimanapun caranya aku harus nemuin anaknya Pak Gunawan. Itu pesan dari almarhum Papa. Ya udah, bajunya siapin, aku tunggu di kamar. Iya siap. Put sini Put. Apaan sih Fit? Kamu ngapain sih bawa aku kesini? Udah duduk aja dulu. Gak gitu juga dong. Sini Put duduk. Lagian kamu ngapain sih bawa aku kesini? Kamu kenapa sampai narik-narik kayak gitu? Ya. Iya nih, marahin aja nih. Tunggu bentar ya. Maksud dan tujuan aku tuh baik Put. Coba kamu bayangin deh. Selama ini kakak kamu ngebesarin kamu, nyekolahin kamu supaya kamu tuh pinter. Dan supaya kamu itu mendapatkan laki-laki yang bisa bertanggung jawab dan punya masa depan yang bagus. Hah? Jadi kamu narik Putri karena itu? Iya Win. Ya aku kamu udah tahu kalau misal Putri beneran? Ya aku tahu udah nyamperin dia kok. Ya ampun Put, kamu gak mikirin Kak Vivi. Tapi ada benernya juga David. Bentar. Kamu juga ikut-ikut masalah ini? Ya bukan gitu, kita kan udah kayak keluarga Put. Aku gak mau kamu kenal sama orang sembarangan Put. Lagian kakak aku juga nggak tahu aku pacaran sama siapa hari ini. Kata siapa? Dia tuh sering cerita dan khawatir tentang masa depan kamu. Fit, aku nggak percaya ya sama kamu. Put, aku udah ngasih tahu sama kakak kalau misal kamu sering main sama gelandangan itu. Kamu tahu nggak gimana kagetnya Kak Vivi? Ya kakak aku pasti nerima dong, Win. Lagian ya, menurut aku harta itu bisa kita cari. Ya bukan masalah itunya Put. Lagian orang yang deket sama aku orangnya baik banget kok. Kalian aja yang nggak tahu. Put. Kamu setuju aku bareng sama orang ini?
Putri, seharusnya kamu menjaga citra Vivi. Karena dia tuh banyak rekan kerjanya. Kalau seumpamanya rekan kerjanya Vivi tahu kalau kamu deket sama gembel itu, mau taruh di mana mukanya Vivi? Tahu nggak? Kamu nggak memanfaatkan kakak aku kan? Dengan kamu deketin aku, kamu bisa menguasai semua kerja sama kakak aku sama kamu. Ya ampun Put, kok kamu jadi gitu sih sama David? Padahal David udah banyak bantuin kakak loh. Put, ingat, kalau bukan aku yang ngebantu kakak kamu gak bisa kuliah, kamu gak bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Dan seharusnya kalau kamu emang orang baik, kamu nggak selalu ngungkit-ngungkit kebaikan itu. Iya, tapi sayangnya aku suka sama kamu, Put. Aku enggak, Fit. Ya. Kamu udah tahu kan aku punya pacar, kenapa sih kamu Put. selalu maksa aku kayak gini? Put, bentar, kamu udah pacaran sama gelandangan itu? Kamu udah pacaran? Hah? Put, Put. kamu tahu nggak? Gimana kakak kalau misal denger kamu udah punya pacar dan pacar kamu orang sembarangan kayak gitu? Dan itu bukan masalah kalian. Ya, Put, nggak bisa dong. Nggak bisa kayak gitu dong. Kalau misal kamu pacaran, bahkan nanti misal kamu nikah, kamu pikir itu bukan masalah kita? Buat orang menikah itu ya, bertemu dua keluarga besar, ya. Terus, kalau kamu menikah sama gembel tersebut, keluarga yang mana yang bakal ngakuin dia keluarganya? Yang penting aku bareng sama orang itu karena orang itu baik menurut aku dan dia ngerti semuanya tentang aku. Put, abis apa sih effortnya? Win, Dari segi pendidikan, keluarga, itu latar belakangnya nggak jelas semua, Put. Kamu punya banyak teman-teman, dan di sini juga ada David. Teman-teman kamu juga lebih berkualitas, Put. Kenapa kamu harus kenal, pacaran, dan kamu selesai ini sama gelandangan itu? Win, kamu itu cuma sekretaris kakak aku ya. Kamu bukan bagian dari keluarga aku. Jadi stop ngatur-ngatur aku mau deket sama siapapun. Kamu ngomong gitu sama aku, Put. Padahal kita udah kayak keluarga ya, Put. Aku kayak gini juga peduli ya sama kamu. Udahlah, kalian itu bikin aku pusing. Aku nggak mau mikirin ini terus-terusan. Put. Dan aku nggak mau sama kamu, Fit. ingat, aku bakal batalin kontrak kerja sama kakak kamu. Aku nggak pernah lihat Putri sampai batu gini, gara-gara kecintaan sama orang. Ya udah, kamu tenang ya. Biar aku yang ngurus semuanya. Aku bakal kasih pelajaran sama laki-laki itu dan aku gak akan biarkan dia berkeliaran di tempat ini. Aku pergi dulu. Iya. Mana coba? Nggak ada, udah dicariin juga padahal. Aduh, Mbak, saya minta maaf, Mbak. Boleh saya bantu? Saya nggak sengaja, Mbak. Saya nggak kelihatan kalau misalkan ada orang. Kok kamu bisa keluar dari situ? Saya tadi masih makan, Mbak. Kebetulan dikasih orang lewat, nasi bungkus, ya saya makan. Saya minta maaf, Mbak. Ya kamu kok bisa tiba-tiba ada? Ya, Dari tadi aku nyasar gitu maksudnya. oh ya, Sar. Iya. Emang mau kemana? Apa jadi pembantu ke rumahnya? Ada Pak Ali nggak di sini? Pak Ali tadi lagi. Oh ada Pak Ali ya? Iya ke rumahnya Pak Ali. Pak Ali siapa ya, Mbak? Oh Pak ada yang namanya Pak Ali? Di sini ada namanya Pak Ali, cuman dia udah pergi tadi. Oh, iya udah gak usah di ini. Kenapa ya, Mbak? Ada yang salah? Kamu tuh nggak ada baju lagi apa? Oh, karena saya tadi kerja, ya saya pakai baju kerja saya, Pak. Ini baju dinas saya. Oh Saya kan mengutir sampah di sini, sampah plastik saya kumpulin dan saya jual. Ada apa ya, Mbak? Kok kepo banget sih saya? enggak, siapa yang kepo? Saya cuma mau nyari orang aja di sini. Nama kamu siapa? Nama saya Bayu, Mbak. Maaf, tangan saya kotor ya, Mbak. Mbak siapa namanya? Lia. Oh, Mbak Lia. Ya udah, kalau kayak gitu, saya masih mau lanjutin kerjaan saya, Mbak. Ya udah, saya yang mau lanjut kalau gitu. Mbak itu nggak sadar kayak dompetnya jatuh. Mending balikin aja.
Sama aja, nggak jujur orang miskin itu. Mbak, maaf, dompetnya tadi jatuh Mbak. Coba dicek, barangkali ada barang yang hilang. Soalnya saya nggak sempat cek tadi. Masih lengkap kan? Kok nggak kamu ambil? Oh, Ada duitnya loh. itu kan bukan hak saya Mbak. Saya emang orang nggak punya, tapi bukan berarti saya bisa mengambil hak orang lain. Saya masih bisa kerja kok Mbak. Ya udah, kalau kayak gitu Mbak, Oke, kalau gitu. saya pamit ya. Oke, bye. Pantes Putri jatuh hati sama dia. Tapi kok dia rasanya nggak asing ya buat aku. Bayu. Bayu siapa ya namanya? Pak Arif. Pak Arif, kelihatan Kak Vivi nggak? Saya nyari-nyari dari tadi soalnya nggak ketemu. Atau Kak Vivi pergi kerja ya? Abis nganter Kak Vivi kan? Ya, barusan saya habis dimarahin sama Mbak Vivi. Kenapa? Kamu yang salah? Ya salahnya Mbak Putri dulu kan nggak boleh saya ngasih tahu tentang kedekatan Mbak Putri sama Bayu, dan barusan saya dicecar habis pertanyaan sampai saya keluar keringat dingin sama Mbak Vivi. Terus kamu jujur semuanya, Rif? Ya tahu sendiri Bu Vivi kalau marah seperti apa. Ya ampun Pak Arif, kenapa sih kamu harus jujur sama kakak saya? Saya kan udah bilang sama Pak Arif, kalau sedikit pun jangan bocor. Gimana sih? Ya saya kalau di PHK gara-gara masalah ini, terus istri saya sampai ngasih makan. Wah Pak Arif, gimana sih saya kalau kayak gini kena masalah besar, saya bakal diomelin habis-habisan sama kakak saya. Tapi ada yang aneh sih Mbak barusan Mbak. Kayaknya Bu Vivi itu, tapi hanya pikiran saya, setelah tahu kejadiannya seperti itu, beliau tuh buru-buru pergi Mbak. Ya takutnya nyamperin ya teman Mbak itu kan. Tadi saya sempat cerita kalau orang itu sering bersih-bersih di daerah yang sama gitu Mbak. Sekarang kamu ngasih tahu tempat orang itu kerja. Ya saya nggak bisa bohong lagi Mbak. Kalau sampai Bayu dia apa-apain sama kakak saya gimana? Coba ini tanggung jawab Pak Arif ya. Lah kok saya Mbak? Ya kan saya udah bilang kalau Pak Arif jangan bilang-bilang sama kakak saya, kenapa bocor kayak gini sih? Mbak Vivi kayaknya lebih tahu duluan daripada saya. Beliau itu cuma memastikan kayaknya Mbak sama saya. Aduh, ini kayaknya kerjaannya David deh sama Wendy. Bisa-bisanya sih mereka bilang sama kakak aku. Berarti bukan salah saya dong. Ini Mbak Putri mau kemana? Mau saya anterin atau gimana? Nggak usah, saya nggak butuh bantuan Pak Arif sekarang karena Pak Arif nggak bisa pegang rahasia saya. Atau gini aja Mbak, Mbak Putri telepon itu teman Mbak Putri biar nggak kerja hari ini. Dan saya juga nggak butuh saran Pak Arif. Nanti diomelin sama Bu Vivi gimana coba? Kan kasihan Mbak. Mending disuruh cuti aja deh. Nggak usah sok peduli sama saya dan Bayu. Pak Arif aja bocor sama kakak saya, berarti kan Pak Arif juga nggak mikirin saya sama Bayu. Kalau sampai Bayu dia apa-apain sama kakak saya gimana coba? Saya lagi yang salah. Saya cuma mempertahankan pekerjaan saya. Ya terus siapa? Nggak mungkin Bibi yang di dalam dong saya salahin. Katanya David tadi Mbak. Kok saya disalahin? Aduh, gimana sih? Ya udahlah, mending saya pergi. Mau nyari kakak. Saya jadi tempatnya salah. Men, ini dia orangnya kan? Iya, bener banget. Ini orangnya. Ini bukannya orang yang udah kasar sama Putri ya? Emang apa kalau aku kasar sama kamu? Hah? Aku peringatkan sama kamu satu kali lagi. Kamu jangan coba-coba dekat sama Putri. Paham? Kalau enggak, aku bakal habisi nyawa kamu. Sebentar ya, aku nanya sama kamu. Kamu saudaranya Putri juga bukan. Kakaknya Putri juga bukan. Bahkan orang tuanya Putri kamu juga bukan.
kamu tuh emang gak kenal ya sama kita berdua, tapi aku di sini udah kayak keluarganya Putri. Jadi aku juga peduli sama Putri. Kamu juga sadar dong, Putri itu anak dari pengusaha kaya raya di sini. Sedangkan kamu cuma gerandangan kayak ini berani-beraninya deketin Putri. Kamu memang sengaja ya? Kamu morotin dia biar kamu bisa hidup nyaman, iya kan? Ya pastinya seperti itu lah, Win. Apalagi tuh aja tujuannya. Kalau bukan memperkaya diri dengan memanfaatkan orang tanpa harus bekerja. Hah? Mas, Mbak, saya kan udah bilang tadi, meskipun saya orang nggak punya, bukan berarti saya memanfaatkan kekayaan Putri. Saya berhubungan baik dengan Putri dan saya tulus sama Putri. Tulus juga nggak cukup dong buat makan sehari-hari. Emang kamu punya apa? Kamu mau ngasih makan Putri dengan cara kamu ngumpulin sampah kayak gini? Harusnya kamu tuh introspeksi diri juga dong. Dan aku juga heran, Kepedean banget sih kamu. kenapa manusia seperti kalian ini bisa ada ya di dunia ini. Aku juga nggak kenal sama kalian dan nggak pernah ada masalah sama kalian berdua. Tolong jangan ganggu kehidupan aku sama Putri. Ya nggak bisa dong. Kalau kamu terus-terusan mau ada di hidup Putri, sama aja kamu cari masalah sama kita berdua. Betul. Ya udah gini aja deh. Mending kita tanya langsung sama Putri. Kamu tuh denger apa enggak sih? Kamu tuh nggak bisa ngelanjutin hubungan ini. Kamu jangan mempersulit hidup kamu sendiri. Ya, kamu tinggal jauhi Putri, gak usah berhubungan sama Putri. Kamu bakal selamat. Kalau kamu masih berhubungan sama Putri ya, keselamatan kamu terancam. Ya? Aku bakal usik hidup kamu, tahu nggak? Kamu butuh duit berapa sih? Biar kamu udah nggak usah gangguin Putri lagi. Maaf ya, aku nggak serendah itu juga. Kecuali Putri yang minta aku buat ninggalin dia, aku bakalan tinggal. Kamu jangan banyak ngomong ya. Hah? Kamu sadar kamu siapa? Kamu ini orang miskin, tahu nggak? Kamu gak pantas bareng sama Putri. Sekarang kamu pergi dari tempat ini dan jangan pernah nampakkan muka lagi di tempat ini. Apalagi kamu berusaha untuk ketemu sama Putri. Dengar, Fit. Tapi kamu tahu nggak sih, Fit? Tahu apa? Sebenarnya Bayu itu adalah anaknya Pak Gunawan yang selama ini dicari sama Kak Vivi. Anak Pak Gunawan? Iya, kamu tahu kan, pengusaha? Iya. Iya. Aku dulu sempat bekerja sama juga sama Pak Gunawan, tahu nggak? Udah deh, kita nggak usah. Kak Vivi? Kak Vivi? Bu Vivi? Bu Vivi kenapa berpakaian seperti ini ya, Bu? Iya, Kok Kak. tumben banget, Bu? Sejak kapan Kak Vivi ada di sini? Win, ya kamu tahu kan dari dulu aku nyariin anaknya Pak Gunawan. Kak Vivi dengar. Kak, aku bisa jelasin, Kak. Jelasin apa? Aku bisa jelasin sama... Jelasin kalau kamu udah bohong sama aku. Kak, tapi... Aku minta maaf. Tutupin, kamu tahu aku udah lama. Artinya selama ini yang aku cari Bayu. Iya, Kak. Kurang ajar banget tuh laki-laki. Bay, kamu ketemu kakak aku ya? Sekarang kakak aku di mana? Kamu nggak diapa-apain kan? Kamu nggak apa-apa, Bay? Aku nggak apa-apa. Aku Put, kakak yang mana ya, Put? Kakak aku, Vivi ya? Nggak ketemu kamu emang? Aku nggak ketemu sama kakak kamu, Put. Aduh. Dan aku juga nggak kenal sama kakak kamu. Aduh, syukur-syukur kalau kayak gitu. Aku udah nyangka banget kalau kamu bakal diapa-apain sama kakak aku. Soalnya nih ya, Bay, kakak aku udah tahu semuanya kalau aku deket sama kamu, dan ada yang ngasih tahu sama kakak aku kalau kamu kerjanya di daerah sini. Aku takut kamu diapa-apain. Kakak aku juga nekat banget orangnya. Kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa, Put. Tapi aku harus jujur sama kamu, Put. Jujur tentang apa? Ya, tentang kita, Put. Kakak kamu itu bener, Put. Keluarga kamu ingin yang terbaik untuk kamu. Gak mungkin juga kamu direstui dengan seorang gelandangan atau pemulung seperti aku. Aku sayang sama kamu, Put. Tapi aku lebih bahagia ketika ngelihat kamu bareng sama laki-laki yang jauh lebih mapan daripada aku. Kamu nyerah? Maksud kamu udah nyerah sama semua ini? Aku bukan nyerah, Put. Terus Tapi Bay, buat apa aku berjuang selama ini kalau kamu nyerah kayak gini? Tapi kan ini untuk kebaikan kamu, Put.
Aku yakin kamu pasti bakalan lebih bahagia dengan laki-laki pilihan keluarga kamu, Put. Kebahagiaan aku atau kebahagiaan kamu? Kamu tahu, Put. Atau kamu takut sama kakak aku? Aku nggak takut sama siapapun. Kamu tahu itu kan? Aku nggak pernah takut sama siapapun selama ini, apalagi berhubungan dengan kamu. Tapi yang aku takutkan cuma satu, Put. Aku takut kamu nggak bahagia hidup sama aku. Jadi lebih baik aku merelakan kamu bareng sama orang lain. Dengan catatan kamu bakalan bahagia sama mereka. Kamu tercukupi semua kebutuhan kamu. Tapi seharusnya kalau kamu tahu aku sayang sama kamu, kebahagiaan aku cuma sama kamu, baik. Aku nggak kira bahagia kalau sama orang lain. Karena kamu masih belum menemukan laki-laki yang jauh lebih daripada aku. Dan aku nggak bakal nemuin laki-laki manapun yang sebaik kamu. Aku baik kan karena kamu baik, Put. Aku juga ada sisi jahatnya juga kok. Berarti selama kamu baik sama aku bukan karena kamu sayang sama aku. Ini karena sifat kamu baik aja. Ya karena aku sayang sama kamu, Put. Aku kecewa sama kamu, baik. Aku minta maaf ya, Put, sama kamu. Tapi aku minta maaf, aku nggak bermaksud apa-apa. Justru karena aku sayang banget sama Kak Vivi. Sayang atau kamu iri sama Putri? Ya karena aku pengen banget jadi adik Kak Vivi yang bener-bener. Aku pernah nggak bedain kamu sama Putri? Kak, aku minta maaf, Kak. Bu, saya minta maaf, Bu, karena saya udah memaksakan kehendak saya untuk deket sama Putri, Bu. Kalau kamu butuh duit, gak usah cari di luar. Kamu minta berapa juga bakal aku kasih. Kak, bukan gitu maksud aku, Kak. Bukan gitu, terus apa? Kamu kayak gitu sama dia? Itu maksud David buat deketin Putri, tapi aku bener-bener pengen jadi adik Kak Vivi. Kalau kamu tahu David nggak baik, kenapa kamu suruh David sama Putri? Aku tahu aku salah, Kak. Aku udah serakah, aku udah gegabah. Tapi aku minta maaf, Kak. Aku nggak pernah nomor duain kamu. Buat aku kalian tuh sama. Aku kecewa sama kamu. Kak, aku minta maaf banget sama Kak Vivi. Kak, maafin aku. Setelah kayak gini kau bilang maaf. Apa yang kita punya? Kak, aku janji aku bakal jadi. Apa yang kita punya? Apa yang aku punya? Itu adalah hak Bayu juga. David, kita nggak Iya, akan Bu. pernah kerja sama. Bu, tapi Bu, saya minta maaf banget, Bu. Jangan batalin semua kontrak proyek yang bakal dikasihkan sama saya, Bu. Aku udah ada calon dan itu yang terbaik menurut aku. Pastinya bukan kamu. Terus nasib saya gimana dong, Bu? Itu urusan kamu, bukan urusan saya lagi. Win, dari sini kamu harusnya bisa belajar. Win, kenapa jadi berantakan seperti ini sih? Andai saja tadi Tapi kamu... ini bukan ekspektasiku banget, Fit. Ya, Aku bahkan udah kehilangan keluargaku sendiri. ya, andai saja kamu gak ngomongin masalah Pak Gunawan. Aduh, aku nggak tahu Kak Vivi di situ tadi. Ya udahlah, ini sudah jadi bubur. Aku juga kehilangan semua proyek yang seharusnya aku kerjakan. Ya udah yuk. Gimana keadaan Bayu sekarang ya? Dua wanita di sini sama-sama marah-marah. Ya Bu, Ngapain kayak gitu? saya khawatir Bu sama temannya Mbak Putri. Tadi Mbak Putri juga marah-marah sama saya, Bu. Gara-gara dia itu... Saya aja masih belum ketemu sama Putri, nggak tahu nih Putri di mana. Tadi saya udah nyamperin Bayu. Kemungkinan dia nyusul, Bu. Soalnya ya saya bilang tadi kalau Ibu yang marah-marah sama saya. Yaudah, aku nggak mau marah-marah. Iya. Ini... Rip, Iya, Bu. saya mau ngomong serius. Ada, Bu. Ya muka kamu gak usah kayak gitu, saya beneran mau serius nih. Iya, Bu. Saya dengerin. Kamu gak perlu nyari anaknya Pak Gunawan lagi. Maksudnya gimana, Mbak? Udah ketemu. Nah, ketemu di mana? Saya aja belum ada titik terang. Kok Mbak Vivi nggak tahu? Ternyata Bayu itu anaknya Pak Gunawan. Yang benar, Mbak? Nggak masuk akal, Mbak. Sumpah ini nggak masuk akal. Windy tahu semuanya selama ini. Lah, kenapa dirahasiain kalau tahu? Ya menurut kamu? Windy selama ini iri sama Putri, padahal aku nggak pernah beda-bedain mereka. Emang saya kelihatan kayak gitu? Jujur deh. Iya. Enggak sih, Mbak. Mbak Vivi. Ibu atau Mbak yang bener dong, konsisten kalau ngomong. Iya, ini kan
kerja Mbak, ini lagi di rumah, belum di tempat kerja. Ya udah gini, nggak usah bahas ini itu. Yang penting aku mau kamu siapin semuanya apa yang harusnya jadi hak Bayu. Oke? Ya, Aku pengen balikin keadaan, aku pengen Bayu dapetin semua apa yang harus dia punya. Ya, nah semua kata-kata. Kamu telepon notaris, kamu siapin semuanya. Aku pengen Bayu langsung kembali ke posisi di kantor. Iya siap Mbak. Dan aku nggak mau lagi urusan sama David. Kalaupun soal Windy, ya tolong kasih pengertian. Gimana pun aku udah nganggep dia sebagai adik aku. Iya Mbak, semua. Aku mau cari Putri dulu. Iya siap Mbak. Ya udah kamu siapin sekarang. Iya Mbak. Ya ngapain masih di sini? Saya mau telepon dulu Pak, takutnya nggak ada orangnya. Ya, Halo Pak Not. Ya, notaris. Siapin segalanya. Iya sekarang. Buruan. Aku nggak mau tahu. Kamu harus ketemu sama kakakku sekarang. Kalau kamu emang sayang sama aku, ketemu sama kakak aku. Tapi- Ayo, baik. Tapi aku Kamu ngapain masih di sini? Put, kamu gak dengar ya ancaman aku? Hah? Aku nggak takut ancaman kamu. Karena aku juga nggak dengar. eh, Bentar-bentar. Ini udah ngobrol sama kamu tadi? Udah. Soalnya kamu batu banget dibilangin, Put. Kamu gak tahu Apaan banget, sih? malu banget ya? Hah? Masih berani-beraninya kamu datang ke rumah Putri dengan keadaan kamu yang seperti ini? Hah? Fit, aku mau kenalin kakakku sama Bayu sekarang. Kenapa sih? Lihat aja penampilannya kayak gini, Put. iya. Ya penampilan ya nomor sekian, Win. Yang penting orangnya juga baik kok. Nomor sekian kamu bilang. Vivi orang terpandang, tahu nggak? Perusahaannya besar. Hah? Masa adiknya milih laki-laki? Win. Kenapa sih kamu nggak berhenti? Aku bener-bener udah nggak tahu mau berbuat apa sama Kak Vivi. Aku jadi paham sih. Kamu tahu soal Bayu dekat sama Putri. Kamu pengen jauhin Bayu sama Putri? Bentar. Ini bukannya Mbak yang tadi ya? Mbak yang tadi. Iya. Jadi aku Dia- udah ketemu sama Mbak ini. Mbak kakak Lia kan? Aku pengen kamu pergi dari sini. Kak jangan gitu Kak, aku minta maaf banget sama kakakku. Aku janji bakal lebih baik lagi Kak. Ini bukan cuma pertama kalinya kamu kayak gini. Kak aku tahu ini udah kesalahan paling fatal tapi Kak, pergi dari rumah aku. Saya minta maaf, Bu. Vin, aku pergi ya. aku mau ngelakuin Bayu sama kakak. Mau minta tolong sama kakak. Berarti Mbak ini kakak kamu. Terus Ya aku tadi kayak gini karena aku pengen tahu laki-laki seperti apa yang bikin adik aku tergila-gila. Aku minta maaf sama kakakku udah gak jujur selama ini. Aku diem-diem suka sama Bayu, Kak. Aku takut kakak marah dan gak ngerestuin kita. Harusnya kamu selalu cerita sama aku. Gak perlu diem-diem kayak gini. Aku minta maaf ya, Kak. Tapi kakak ngerestuin kan hubungan kita. Bayu anaknya baik kok. Dia jujur. tapi Dan yang aku kan nggak pantas buat Putri, Pak. Aku orang nggak punya. dan yang paling penting yang mau aku sampaikan sama kamu. Kamu anaknya Pak Gunawan kan? Mbak tahu dari mana ya? Windy selama ini tahu semuanya, tapi nutupin dari kita. Jadi Windy semuanya udah tahu kalau Bayu anaknya Pak Gunawan. Baik, kalau bukan karena orang tua kamu, mungkin aku sama Putri nggak ada di dunia ini. Harusnya yang bisa hidup mewah enak itu kamu. Gara-gara kita, kamu jadi kayak sekarang. Aku nggak menyalahkan siapapun kok. Ya emang aku sendiri yang mau seperti ini. Nggak baik. Aku bakal balikin semuanya. Dan kalian pantas untuk sama-sama. Berarti kakak udah ngerestuin aku kan sama Bayu? Apapun yang bikin adik kakak bahagia, akan selalu kakak lakuin. Makasih ya, Kak. Baik, Makasih banyak ya, Kak. aku titip Putri ya. Jaga baik dia. Fit,
Itu tuh gara-gara kamu, tahu nggak? Gara-gara aku kamu Ya bilang. kalau misal kamu nggak datang ke rumah buat ngajak aku ngerencanain hal kayak gitu ya nggak mungkin kejadian kayak gini. Udah lah Win, ya. Kamu mau aku ajak kerjasama karena embel-embel uang yang banyak. Hah? Ya tapi itu niat kamu. Ya kenapa kamu mau? Anda saja Ya kamu aku gak mau? juga karena iri sama Putri, aku juga pengen jadi adik Kak Vivi. Ya kalau kamu gak ingin semuanya terjadi, buang rasa iri kamu. Kamu bakal aman aja. Ya kalau misal aku juga meskipun iri kamu nggak datang ke rumah, juga aku nggak bakalan kayak gini, Fit. Ini gara-gara kamu tahu nggak? Udah deh, orang kayak kamu tuh pantasnya emang aku cut off. Aku nggak mau ya temenan sama kamu lagi. Ya, terserah kamu, Win. Sekarang kamu udah gak dibutuhin lagi. Hah? Kamu juga udah nggak punya apa-apa. Mau jadi apa kamu kalau misalnya nggak ada Kak Vivi? Ya udah. Ya udah, awas ya kamu temuin aku lagi. Kamu gak punya keluarga sekarang, Win. Tapi aku gak punya kerjaan juga ya. Gara-gara Putri sih, aku sayang sama dia. Banyak kayak Put, ternyata kita benar-benar bisa bareng lagi Put. Aku juga nggak nyangka ternyata kita bisa ngelewatin semuanya ya. Aku bersyukur banget loh, baik aku bisa direstuin sama kakak aku. Karena kamu udah direstuin sama kakak kamu, sekarang udah waktunya aku ngelamar kamu. Ini beneran? Ya beneran, aku pengen ngajakin kamu nikah. Bentar, kamu ngajak aku menikah karena kamu sayang sama aku kan, bukan kasihan? Kalau misalkan aku nggak sayang sama kamu Put, ngapain aku bertahan selama ini? Dan aku mau pernikahan kita ini benar-benar kita rayakan sesuai dengan keinginan kamu. Jadi kamu mau kan terima lamaran aku dan nikah sama aku? Aku nggak mungkin nolak lamaran kamu. Ya udah, bukan itu. Nanti aku juga bakal ngomong sama kakak kamu. Dan pasti kakak kamu juga bakalan seneng kalau misalkan kita segera melangsungkan pernikahan ini. Terus kapan kamu mau ngobrol sama kakakku? Gimana kalau misalkan hari ini? Hari ini? Iya. Kamu udah beneran mau ngelamar aku kan? Iya, aku beneran. Kalau misalkan aku belum siap, aku nggak mungkin ngomong sama kamu. Ya udah, ayo. Kakak kamu ada di mana? Kakak aku ada di rumahnya yang baru. Kamu juga belum tahu kan rumahnya yang baru? Aku juga nggak tahu. Sekalian kita ke sana yuk. Ya udah. Sekarang kita langsung berangkat. Kamu udah siap? Udah siap banget. Yuk.